Di sini tangkinya tertulis 12 liter di spesifikasi, tapi saya pernah isi 13 liter, 14 liter masih masuk. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Verza Jalan-Jalan ya. Jadi motor yang kapan hari saya beli itu sekarang sudah jalan berapa ini? Sudah jalan 5.500 km ya. Jadi ada beberapa hal yang saya rasakan ketika menggunakan motor ini di 5.000 km pertama. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin akan saya bagikan di sini ya buat teman-teman ya, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan motor ini tapi masih bimbang, atau ya sekedar pengen tahu atau nambah-nambah informasi, atau kalau misal mau sharing-sharing silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita sesama user motor ini boleh saling berbagi. Langsung saja hal pertama yang langsung saya rasakan waktu pertama kali indrain ya adalah getaran mesinnya teman-teman. Jadi getaran si mesinnya ini nyalur banget, mulai dari mesin ke rangka sampai ke stang ya. Jadi di stang setir ini, di handle ini kerasa banget getarannya, bahkan sampai ke jok ini getarannya kerasa banget. Apalagi kalau misal teman-teman lagi di turunan dan menggunakan engine brake yang cukup kuat ya, itu getarannya kan kerasa sekali, bahkan sampai ke penumpang belakang sini. Jadi istri saya tuh sering banget kayak kerasa getarannya itu terlalu parah ya. Saya tidak tahu itu karena faktor rangka atau apa ya, yang pasti untuk beberapa orang getaran yang terlalu berlebihan itu memang kurang nyaman, apalagi kalau dipakai jarak jauh. Teman-teman pasti akan mengalami kesemutan di tangan ya. Nah, ini getaran ini agak berkurang ketika saya ganti hand gripnya yang sedikit ada jalurnya seperti ini. Kalau teman-teman mau ganti juga mungkin ada jalur yang lebih panjang, silahkan. Ini cukup mengurangi getaran yang saya rasakan, walaupun masih ada, tapi tidak separah waktu pakai hand grip bawaannya. Hal yang kedua itu adalah rasio gigi transmisi ya teman-teman. Ini cukup pendek dan bahkan mungkin paling pendek ya di antara motor sport Honda yang lain. Bahkan untuk CRF sekalipun yang notabene basic mesinnya sama, tapi rasio giginya masih lebih panjang daripada si Verza ini. Verza ini cukup pendek sekali. Jadi buat teman-teman yang touring perjalanan jarak jauh menggunakan gear set standar atau mungkin tidak ada ubahan apapun ya, akan cukup melelahkan karena harus sering berganti-ganti persneling ya, naik dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Apalagi gigi satunya tuh pendek banget, bahkan seringkali saya skip. Jadi ketika habis dari traffic light kita jalan, kita startnya langsung di gigi 2. Ini jadi catatan juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya feel rate-nya seperti apa. Bahkan kalau dibanding Mega Pro yang lama, ini lebih pendek. Hal yang ketiga yang saya temukan itu ada pada ini, tensioner rantai ketengnya ya teman-teman. Jadi waktu itu baru di kilometer berapa ya, 1000-2000an lah. Kebetulan saya pakai touring nggak jauh, sekitar 500 kilometeran. Itu ketika dia posisi panas, di sini kerasa berisik sekali di daerah head sini ya. Ini berisik sekali, dan saya sempat searching juga di YouTube, lihat dari teman-teman juga ada kendala, memang bukan kendala ya, kayak nggak tahu tensionernya ini kenapa, mau nggak mau akhirnya saya bongkar sendiri. Saya buka dan saya putar ke kanan lagi sampai mentok, kemudian saya lepas, hilang. Jadi suara berisiknya itu parah, dan setelah ini saya kencangkan lagi ke kanan, saya pasang lagi, itu hilang. Jadi ada hal dengan tensionernya ini dan rantai ketengnya. Saya nggak tahu ini cacat produksi atau apa, tapi sebenarnya hal ini lumrah terjadi ya teman-teman, apalagi kalau kondisi mesin sangat panas. Cuman ya saya nggak berespektasi bakal terjadi secepat ini. Pada akhirnya setelah saya selesai touring, pulang touring itu, ini saya bongkar lagi. Untuk per tensionernya itu yang kayak pita plat itu saya gulung ulang,
kemudian saya pasang lagi di sini, dan alhamdulillah setelah itu udah nggak muncul lagi ya suara berisik di bagian head ini, termasuk suara rantai keteng yang kendor atau apapun itu. Walaupun saya pakai dengan jarak yang cukup jauh sekitar 100-200 kilometeran, udah nggak ada bunyi lagi. Langsung kita beralih ke catatan yang keempat, itu ada pada gear set dan rantai ya. Jadi untuk ukuran motor baru yang baru 5000 km berjalan, saya agak merasa kurang ya, atau ngerasa ya kurang nyaman aja dengan suara berisik yang ada di gear setnya, terutama di bagian sini ya, rantainya ini ya. Baru dilumasi mungkin sekitar beberapa hari ya, 3-4 hari udah bunyi lagi. Dilumasi seminggu udah bunyi lagi, seperti itu terus. Dan rantainya ini gampang sekali kendor ya teman-teman. Jadi hampir tiap 1 minggu atau 2 minggu sekali itu saya selalu mengencengin rantai lagi atau ngencengin rantai ulang supaya dia tetap kencang ya, tarikannya tetap enak ya. Selama saya punya motor sport ya, si Verza ini adalah motor yang paling sering kendor rantainya, padahal dia ukuran motor baru ya. Kalau kita mengacu pada pengalaman teman-teman yang lain di YouTube juga ya, itu banyak yang mengganti gear setnya menggunakan aftermarket, begitupun rantainya, dan beberapa masalah itu sudah hilang. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa memang ada sedikit kualitas yang kurang baik pada gear setnya ya, termasuk rantainya ya. Walaupun itu masih dalam batas toleransi ya teman-teman, ini hanya masalah kecil sebenarnya, kita bisa beresin sendiri. Tapi kalau kita mengingat ini motor baru ya, agak gimana gitu kan. Lanjut, yang kelima kita beralih pada jok. Ini jok ketika bawaan dari pabrik itu keras sekali dan panas ya. Walaupun posisi ridingnya ergonomis, steeringnya ergonomis, cuman kalau joknya ini bikin pantat panas dan gampang pegel ya, sama aja gitu kan. Pada akhirnya adalah saya ubah joknya ini, saya tambah spon lagi di sini, terus ini saya papas ya. Karena saya juga kadang bepergian sama anak kan, jadi bertiga kita di sini. Kalau ada gundukan itu nggak enak, jadi saya hilangkan. Ini sudah saya ganti MB Tech juga, dan ini feel-nya agak sedikit lebih nyaman. Walaupun tetap kalau jangka panjang ya kerasa juga. Jadi kalau umumnya kita pakai motor sport itu capeknya di pundak, di tangan karena posisi stang. Ini enggak, ini capeknya di pantat. Kalau di tangan stang aman ya, posisi ridingnya enak banget. Yang terakhir, catatan terakhir, nomor 6 ya, ini ada pada kualitas cat. Saya nggak tahu Honda sekarang kenapa, memang kalau dibanding dengan motor-motor Honda yang zaman dulu, kita nggak jauh-jauh ya, mungkin sekitar 5 tahun ke belakang, itu masih jauh lebih baik. Tapi di Verza saya kali ini, saya memang menemukan banyak sekali catatan, terutama perihal cat. Ini saya nggak ngerasa kualitasnya cukup bagus. Yang pertama, dari ini ya, handle rem belakang ya, atau injakan kaki rem belakang ini, lihat, ini catnya udah hilang, catnya udah pudar. Jadi ya ini baru 5000 km ya, walaupun memang di sini diinjak terus ya, tapi apakah secepat ini gitu loh pudarnya. Terus ada lagi di sini kalau kelihatan, ini di sini catnya sudah mulai terkikis dikit-dikit ya, padahal mungkin hanya kena seperti ini aja. Jadi ya seumur-umur saya punya motor nggak secepat inilah untuk kualitas catnya menurun ya. Cuma di Verza ini memang cepet banget saya temukan beberapa hal ya, terutama di sini juga. Ini saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ada semacam goresan seperti ini ya. Ya masih dalam batas toleransi lah. Cuman memang saya rasa teman-teman setuju juga kalau kualitas Honda zaman sekarang itu tidak seperti dulu ya. Tapi ya walaupun begitu, setidaknya ini rangkanya bukan rangka lipat ya teman-teman. Ini cukup kuat karena sudah pernah saya muatin dengan beban yang cukup berat, dan motor ini fine-fine aja ya. Nggak ada karat, nggak ada hal-hal yang lain, aman.
Ya walaupun dengan berbagai catatan itu tadi yang masih dalam batas toleransi ya teman-teman, tapi motor ini tetap worth it ya kalau bagi saya, mengingat harganya yang murah dan tidak ada fitur apapun. Hanya ada ini loh fiturnya, kontak, pelindung kontak atau apa itu kah. Cuman memang motor ini dengan harga segitu udah pantas banget kalau bagi saya. Dia juga irit, mesinnya bandel, SOHC 150 cc. Untuk tanjakan saya sudah pernah libas di Jawa Timur ya, Bromo, tanjakan Sikut, mungkin untuk Pacet Cangar, tanjakan apa itu yang sering ada remblong itu sudah saya coba juga di sana, naik turun it's okay, aman, engine brake mantap, torsi mantap. Tapi kalau lari jangan ditanya ya, motor ini nggak bisa lari, ini catatan. Kalian jangan balap pakai motor ini, udah pasti kalah, sama Beat aja kalah, serius. Dan satu hal lagi yang disuka dari motor ini selain harganya yang murah, rangkanya oke, mesinnya bandel, torsi enak, irit. Dia juga perawatannya sangat mudah sekali, spare part banyak ditemui di mana-mana ya, di marketplace banyak. Bahkan kalau misal kalian kanibal dengan Mega Pro yang lama atau motor-motor Honda Sport yang lama, ini masih bisa beberapa part sama. Oke, jadi motor ini tuh nggak makan biaya banget. Bahkan kalau dibanding kalian punya Matic, ini jauh lebih murah sebenarnya. Cuman memang ya zaman sekarang kan semua menggunakan Matic ya. Tapi motor ini punya kelas tersendiri. Jadi buat kalian yang penghobi motorsport model klasik ala Mega Pro lama, mungkin yang kalian dulu punya, asli motor ini asik banget. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa.